Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Melania. Di sini saya akan memaparkan gagasan yang berjudul COVID-19 masih ada, preventif tetap berjalan. Jadi konteksnya ini tentang tindakan preventif dalam menghadapi COVID-19. Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan COVID atau Satgas COVID-19 per Sabtu tanggal 5 November 2022, kasus COVID-19 ini sebanyak 4.717 kasus. Dengan jumlah kematian 39 jiwa. Belum sampai 24 jam, kasus COVID ini meningkat 1.748 kasus. Dari hal ini menunjukkan bahwa kasus COVID ini semakin hari semakin meningkat. Jadi kita perlu untuk melakukan tindakan preventif agar kita tidak terpapar COVID-19. Sebelum kita melakukan tindakan preventif, kita harus mengetahui apa sih penyebab dari lonjakan COVID-19 ini. Menurut Ketua Satgas COVID-19 yaitu Dr. Erlina Burhan, spesialis patologis klinis, beliau menyebutkan bahwa penyebab lonjakan kasus COVID-19 ini karena adanya varian baru dari jenis Omicron, yaitu Omicron XBB namanya. Omicron ini sebenarnya sudah ada di luar negeri. Kemudian sampailah virus ini ke Indonesia, sehingga di Indonesia pun mengalami lonjakan kasus COVID-19. Seperti kita ketahui bersama bahwa di Cina situ juga mengalami lonjakan kasus, sehingga pemerintah Cina memberlakukan sistem lockdown. Meskipun di Indonesia ini mengalami lonjakan kasus, pemerintah tidak memberlakukan sistem lockdown. Jadi apa sih penyebabnya? Itu tadi adanya varian baru dari virus COVID-19 ini, yaitu Omicron XBB. Omicron XBB ini dia menyerang pada orang-orang yang belum pernah terpapar COVID-19. Jadi kalian yang belum pernah sama sekali terpapar virus COVID-19 ini harus berhati-hati. Karena itu Omicron XBB ini yang akan menyerang yang belum pernah terpapar COVID-19. Jadi adapun gejala yang ditimbulkan dari baru ini ya hampir sama dengan varian-varian sebelumnya. Demam, batuk, pilek, sesak, sakit tenggorokan, kepala, muntah, dan diare. Jadi hampir sama dengan varian yang sebelumnya. Kemudian apa sih tindakan kita untuk terhindar dari paparan COVID-19 ini? Jadi yang pertama, kita harus melaksanakan vaksinasi 1, 2, dan booster. Jadi ya, jangan takut-takut, tidak perlu takut kita melaksanakan suntik vaksin. Memang di situ setelah kita melaksanakan suntik vaksin, kita mengalami demam. Tapi tidak apa-apa, itu memang efek dari vaksin. Setelah vaksin pun kan kita juga diberi obat oleh petugas kesehatan. Jadi ya kita tidak perlu takut kalau vaksin ini tidak membahayakan tubuh kita. Kita tetap baik-baik saja. Jadi tujuan disuntik vaksin itu untuk menciptakan antibodi di dalam tubuh kita
agar kita terhindar dari virus ini. Nah, ketika virus ini datang mendekati tubuh kita itu sudah memberi sinyal, sudah memberi tanda bahwa ada virus ini, kita harus menangkalnya, ibarat seperti itu. Jadi ya gunanya suntik vaksin seperti itu. Nah, bagi yang belum suntik vaksin, segera untuk datang ke layanan kesehatan puskesmas sakit. Di situ mengajukan untuk meminta suntik vaksin. Dan yang kedua, kita harus makan makanan yang bergizi, makan sayur, buah, daging, seperti itu. Terutama ya banyak makan buahnya, ditingkatkan lagi makan buahnya. Nah, kemudian yang ketiga, hindari minum minuman yang seperti es boba, es apalagi, semacam-macam itu ya. Jadi dikurangi untuk minum esnya. Kemudian yang keempat, kita harus rajin berolahraga, entah itu olahraga sesuai dengan bakat kita. Mungkin kita senang sepak bola, ya kita olahraga melalui sepak bola, futsal, badminton, basket, nah seperti itu. Ataupun kalau kita nggak pernah olahraga seperti itu, kita bisa dengan jogging, lari-lari kecil, nah seperti itu. Kemudian nomor 5, kita minum vitamin C, vitamin booster, nah seperti itu. Banyak sekarang toko-toko yang menjual vitamin C terutama. Jadi kita tidak perlu takut kehabisan stok vitamin. Kemudian yang keenam, kita selalu menggunakan masker dimanapun. Jadi ketika kita keluar rumah, kita menggunakan masker. Di tempat umum kita menggunakan masker. Kalau di dalam ruangan kita boleh tidak menggunakan masker, itu diperbolehkan. Tapi alangkah baiknya supaya kita menggunakan masker sebagai tindakan preventif. Kita nggak tahu orang yang di sekeliling kita itu sedang sakit atau tidak, sedang terpapar virus atau tidak. Jadi ya kita melakukan tindakan preventif. Kemudian sering mencuci tangan. Entah itu setelah bekerja kita cuci tangan, sebelum makan kita cuci tangan. Nah, jadi cuci tangan pun itu juga ada langkah-langkahnya. Kita nggak hanya sekedar cuci tangan, membasahi tangan, tidak, tetapi benar-benar tangan ini dibersihkan agar tidak ada virus yang menempel di tangan kita. Ada 6 langkah mencuci tangan seperti itu. Pertama seperti ini, digosok-gosok di sela-sela jari seperti ini, terus di kuku-kuku, nah seperti itu. Jadi ada 6 langkah. Adapun lebih jelasnya bisa dicari di Google. Di situ banyak sekali contoh-contohnya, ataupun di YouTube. Itu kan ada video yang mungkin lebih menarik bagi kalian. Ketika kita sudah merasa tubuh ini mulai sakit, mungkin udah merasa mulai batuk atau pilek atau di situ demam, nah segera minum obat. Kemudian segera mendatangi layanan kesehatan, entah itu rumah sakit atau puskesmas, untuk mendapatkan pengobatan lebih lanjut. Termasuk juga di situ melakukan swab test atau tes PCR. Jadi ya untuk sebagai tindakan preventif kita agar kita tidak terpapar COVID-19. Jadi ya bagi teman-teman semua supaya berhati-hati. Sebenarnya tidak hanya bagi orang yang belum pernah terpapar COVID, tapi yang sudah pernah pun juga perlu melakukan tindakan preventif agar kita tidak terkena lagi. Karena kalau kita sudah terkena
COVID-19, kita harus melaksanakan sesuai dengan prosedur, yaitu istirahat di rumah selama 14 hari, melakukan isolasi mandiri, kita tidak bisa bekerja. Di situ pun juga sosialisasi kita terhadap orang-orang menjadi berkurang. Nah, kan sangat merugikan diri kita sendiri. Maka dari itu, agar kita tidak banyak meruginya, kita harus melakukan tindakan preventif agar tidak terkena virus COVID-19. Jadi bagi teman-teman, semangat, tetap beraktivitas seperti biasa. Ingat, apabila sudah merasa tubuh ini tidak fit, segera pergi ke dokter dan melakukan swab test. Nah, kalau kita bisa melakukan tindakan preventif dengan benar, kita bisa lancar dalam menghadapi kehidupan sehari-hari dan juga mengejar mimpi kita. Semangat untuk teman-teman, mudah-mudahan Allah menghindarkan kita terpapar dari virus COVID-19. Baik, terima kasih. Banyak salah dan kurangnya dari saya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.